Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga. Jadi kita tidak khawatir dari sumber informasi yang resmi. Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Ini jumlah insya Allah kita lagi punya target, insya Allah kalau bisa kita akan berusaha bukan saja ratusan ribu, bahkan jutaan masyarakat Jawa Barat akan datang ke Jakarta untuk menjemput Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Insya Allah. Ya, Rizik Syihab, kalau ente memang malu dan gengsi ya, kalau betul kemarin itu adalah overstay, gimana kita ganti bahasa yang lebih elegan lagi ya, itu ente umroh dan langsung kontrak beberapa tahun di Arab Saudi. Ini ya, Rizik Syihab itu mungkin kelamaan tinggal di negara Arab Saudi, akhirnya dia dideportasi oleh pemerintahan Arab Saudi. Bahasa gaulnya deportasi itu adalah diusir. Rizik Syihab overstay, silahkan dituntut dan Nyai tunggu. Informasi-informasi fitnah yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kriminal ya, berbaju diplomatik ya, kelompok-kelompok penghasut, kelompok-kelompok pengadu domba, kelompok-kelompok yang bermazhab setanisme ya, yang memang kerjanya mempersulit orang, kerjanya menyusahkan orang, terutama yang disusahkan ini adalah ulama. Seharusnya setiap warga negara Indonesia itu ikut bersyukur, bergembira karena ada warga negara yang 3,5 tahun hak asasinya terzolimi, terasingkan dari keluarganya, kemudian terkesan dicuekin, diacuhkan oleh pemerintah, tidak memberikan bantuan sama sekali, sehingga beliau berupaya sendiri mencari jalan keluar. Orang berhasil. Nah, tiba-tiba ketika beliau ingin pulang, kok ada pihak-pihak yang kemudian mengkhawatirkan. Nah, ini alasannya apa? Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan saya sampaikan di sini, agama apapun di Indonesia tidak boleh dinistakan. Siapapun di Republik ini tidak boleh menistakan agama. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi hukum harus ditegakkan. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai
Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Orang beragama itu memang terkadang memiliki fanatisme yang berlebihan yang tidak diajarkan oleh agama itu sendiri. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Habib Rizik, bukannya dia nggak bisa pulang atau dia nggak mau pulang. Mekah masih merindukan Habib Rizik. Kalau Mekah sudah izinkan beliau pulang, kagak ada yang bisa hambat. Hatta pemerintah siapapun, insya Allah dia akan pulang dengan selamat dan gampang. Banyak orang yang takut sama beliau ketika dia datang. Siapa yang pergi, siapa yang mulangin? Kan pergi sendiri, pulangin gimana sih? Emangnya kita yang ngusir kan enggak? Mau pergi sendiri kok. Kita ribet memulangin kan begitu. Jadi baiknya pulang sendiri aja, Bang. Iya, pulang sendiri aja, nggak beli tiket baru gue beliin. Kita lihat saja nanti, benar tidak Habib Rizik pulang. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali, Kak. Banyak berbohong, yang banyak berstatement, yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Sebentar lagi, tidak lama lagi imam besar kita akan pulang. Nah, ke tengah-tengah kita, insya Allah kami siap mengawal perjuangan beliau. Ada yang mengatakan kadrun, kadal gurun. Biasanya orang-orang komunis zaman dulu yang mengucapkan seperti ini dan sekarang diulang-ulang kembali. Kadrun, kadrun, kadrun itu singkatan dari kadal gurun. Kita disebut kadal gurun. Ulama-ulama kita dipanggil Ustadz Kadrun. Kita nggak pernah memanggil pendeta mereka sebagai pulang kau ke gurun pasir Arab sana, naik onta kau. Jangan kau naik kapal terbang, itu buatan kafir. Jangan naik kapal kereta api, buatan kafir. Jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan naik motor, itu buatan kafir. Pulanglah kau ke Mekah, naik onta, minum pipis onta. Kadal gurun, kadron. Kencing onta ini mengandung obat, ricalan. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah, bismillah dicampur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan sel-sel penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya.
supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, udah kelewatan. Saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya bilang. Ya, saya sudah punya firasat tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, dia kaget kan. Loh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus, Dip. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gituin. Ada dia janji mau nikah, dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Stres dia, Kak Emma. Tentu Habib Rizik oke. Tapi Kak Emma, saya kasih kena bagiannya dari kemarin. Sampai tadi subuh dia WA, iya Firza, semoga Firza sejuk hatinya. Oh, coba begitu. Saya bilang, Bib, saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Seharusnya setiap warga negara Indonesia itu ikut bersyukur, bergembira karena ada warga negara yang 3,5 tahun hak asasinya terzolimi, terasingkan dari keluarganya, kemudian terkesan dicuekin, diacukan oleh pemerintah, tidak memberikan bantuan sama sekali, sehingga beliau berupaya sendiri mencari jalan keluar. Sekarang berhasil. Nah, tiba-tiba ketika beliau ingin pulang, kok ada pihak-pihak yang kemudian mengkhawatirkan. Nah, ini alasannya apa? Bangsa dan negara ini memang harus dibenahi. Ya kan, korupsi semakin merajalela, ya kan. Kemudian kejadian-kejadian di lapangan yang sangat memprihatinkan kita juga perlu segera dibenahi. Jadi tidak berlebihan kalau beliau ingin pulang sebagai seorang ulama, sebagai seorang dai, ingin memperbaiki nasib dan bangsa dan negara ini melalui akhlakul karimah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Urusan dengan pandemi itu, kok pilkada 273 nggak khawatir kalau itu menimbulkan pandemi tetap berjalan. Nah, sedangkan hanya untuk menjemput kemudian dikhawatirkan. Saya pikir begini, silahkan saja umat Islam, alumni 212, hak mereka untuk menjemput imam besar mereka, menjemput guru mereka, menjemput habib mereka, menjemput idola mereka. Silakan saja hari Selasa tanggal 10 di Soekarno-Hatta. Saya persilakan saja. Yang terpenting bagi kami, siapapun yang ingin menjemput beliau tetap harus menjaga ketertiban, tetap harus mengutamakan kebersihan selama di bandara, tetap menggunakan masker, ikhtiar untuk mencegah COVID-19. Dan yang terpenting, siapapun Anda yang akan menjemput imam besar kita semua, tidak boleh merusak fasilitas negara, fasilitas umum yang ada di sekitar bandara. Kita harus menunjukkan bahwa alumni 212 memang sudah terbiasa, tertib, damai, bersih, menjaga satu sama lainnya, itu harus tetap dijaga nilai spirit 212 itu. Dan saya yakin itu akan terjadi ketika besok beliau pulang, umat menjemput, akan terjadi hal yang sama. Jadi nggak perlu dikhawatirkan tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Informasi-informasi fitnah yang disampaikan oleh kelompok-kelompok kriminal ya, berbaju diplomatik ya, kelompok-kelompok penghasut, kelompok-kelompok pengadu domba, kelompok-kelompok yang bermazhab setanisme ya, yang memang kerjanya mempersulit orang, kerjanya menyusahkan orang, terutama yang disusahkan ini adalah ulama. Nah, jadi mereka ini terus-menerus memberikan informasi-informasi palsu ya kepada otoritas Saudi, dan ternyata kemudian otoritas Saudi menyadari bahwa semua informasi yang disampaikan oleh para kriminal ini itu adalah informasi sampah. Betul-betul informasi sampah. Nah, karena itu saat ini otoritas Saudi sudah melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa informasi itu adalah informasi sampah ya, yang diberikan oleh para kriminal ini, para bandit-bandit kekuasaan ini. Maka otomatis pemerintah Saudi akhirnya melakukan clearance dan menyatakan bahwa betul-betul itu sampah, sehingga Habib Rizik ya silakan kalau mau pulang. Itu yang mengakibatkan selama ini tertahan. Jadi proses investigasi saja sebetulnya oleh otoritas Saudi begitu.
Ya, jadi kan kalau secara aturan imigrasi, setiap orang-orang yang melakukan overstay istilahnya ya di sebuah wilayah negara dilakukan oleh warga negara lain, maka untuk keluar dari negara tersebut biasanya bayar denda. Itu berlaku umum di semua negara. Artinya bukan begitu, tidak terjadi ya, salah itu ya. Jadi itu berlaku umum terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Kita tidak menganggap itu serius. Karena Rizik Syihab itu bukan Khomeini. Kalau Khomeini mau pulang dari Paris, seluruh rakyatnya mau menyambut karena Khomeini orang suci. Kalau Rizik Syihab kan pengikutnya tidak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Soal Rizik Syihab mau pulang, mau enggak, itu kan urusan Rizik Syihab. Kita tidak boleh menghalangi. Cuma yang saya tahu dari sumber informasi yang resmi, Rizik Syihab itu sampai dengan beberapa waktu yang lalu memang dicekal oleh pemerintah Arab Saudi, bukan oleh pemerintah Indonesia. Dicekal oleh pemerintah Arab Saudi karena dianggap melakukan penghimpunan dana secara ilegal. Melakukan kegiatan-kegiatan politik sehingga dicekal. Nah, sesudah itu diurus beberapa waktu, kira-kira sebulan atau 3 minggu lalu, itu Arab Saudi sudah mencabut itu, bahwa itu tidak cukup bukti. Oleh sebab itu kasus itu dicabut sehingga dia tidak lagi menjadi tersangka atau orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, dulu kenapa disebut menghimpun uang atau dana politik secara ilegal? Dulu ya tuduhannya itu salah, karena kalau datang ke dia kan biasa kan orang Indonesia biasa ngasih bisyarah, plop gitu, kayak sudah biasa hidup dengan bisyarah dulunya kan. Itu lalu oleh pemerintah Arab Saudi itu dicatat, diberi garis merah bahwa ini tidak boleh keluar, ini melakukan penghimpunan uang secara ilegal gitu untuk kegiatan politik. Nah, itu sudah dicabut. Dia itu akan dideportasi karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Nah, sekarang ini ya, Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah, silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi. Overstay, dan pidananya itu tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Tapi Anda di sini overstay sejak dulu gitu. Lalu oleh sebab itu akan dideportasi sebagai melakukan pelanggaran keimigrasian. Selama saya menjadi menteri, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan saya tanya ke kanan kiri, ke BIN, ke polisi, ke Menteri Luar Negeri, tidak ada tuh yang begitu. Dan nyatanya juga kan sekarang menjadi terbukti bahwa dia dulu dicekalnya itu bukan karena pemerintah Indonesia, karena dugaan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dicabut, bahwa dugaan itu tidak benar sih gitu. Mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Siapa yang mengatakan overstay berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Dari pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan di sini dengan tegas, bohong besar. Jadwal daripada perjalanan kita menyelesaikan pembelian tiketnya, alhamdulillah. Saat ini tiket sudah terbeli, sudah lunas untuk saya dan keluarga. Paspor juga sudah di tangan. Bahkan bukan hanya sekedar paspor, kita punya tiket juga. Saya dan keluarga juga sudah tiket untuk terbang juga sudah ada untuk pulang. Jadi insya Allah kalau tidak ada arah melintang, semua akan berjalan dengan lancar. Saya dan keluarga insya Allah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari bandara kota Jeddah dengan pesawat Saudia. Pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng
hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Kita mohon kepada Allah agar makar-makar jahat dari kelompok-kelompok orang jahat yang ingin menggagalkan niat-niat baik kita ini, yaitu dicegah oleh Allah dan dibalas oleh Allah, dan Allah sebaik-baiknya pembalas daripada tipu daya. Mereka musuh-musuh Allah, silakan mereka berbuat makar, melakukan tipu daya, tapi jangan lupa Allah Maha Pembalas tipu daya. Bahkan Allah khairul pembalas tipu daya yang terbaik. Nah, karena itu kita bergantung kepada Allah. Kita mohon daripada keridhaan Allah dan pertolongan Allah. Dan saya minta dengan sangat kepada para habaib, para ulama, para santri, dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, doakan kami agar tidak ada halangan lagi untuk kembali ke negara tercinta Indonesia. Sekian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami para habaib yang hadir telah berkumpul dan silaturahmi mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumil Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang insyaallah dalam waktu sangat dekat ini akan kembali ke negeri tercinta, dan insyaallah kami semuanya siap bersama-sama menyambut dan menjemput kedatangan beliau insyaallah. Semoga Allah permudah kepulangan beliau dan Allah jaga dan serta selamatkan beliau dan rombongan ke negeri tanah air tercinta. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Ala Muhammad. Saudara dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan pemerintah Indonesia. Ada satu pihak yang takut keamanannya diganggu oleh saya. Wallahu a'lam. Pokoknya untuk keamanan, apa untuk keamanan saya nggak diganggu orang, atau kalau saya pulang ada pihak yang takut saya ganggu. Kami pemerintah Saudi siap melepaskan pulang Habib Rizik kapan saja. Tapi Anda tanya dulu kepada pemerintah Anda, apakah pemerintah Anda sudah siap untuk menerima Habib Rizik? Kalau sudah siap, kami pulangkan. Kalau nggak siap, ya saja Habib Rizik di Mekah. Dia bilang saya bohong lah, bikin fitnah lah, bikin hoax lah, saudara. Udah gitu sampai ngomong apa? Ada pejabat yang ngomong, itu Habib Rizik takut pulang. Bukan saya yang takut pulang, rezim Jokowi takut saya pulang. Kira-kira jelas tidak? Ya, kalau kita membuktikan, yang kita buktikan. Suruh pemerintah Indonesia, saudara, cabut surat permohonan tekalnya. Besok kita saya dikabut, lusa saya pulang ke Indonesia, saudara. Sallu ala Nabi. Dia yang takut, bilang kita yang takut, saudara. Saya tidak yakin bahwa Pak Habib Rizik Syihab akan kembali ke Indonesia. Beliau masih tercatat sebagai orang yang melanggar tempat tinggal di sana atau overstay. Ini kan penjelasan resmi dari Duta Besar tadi kan. Isu-isu ini kan sering menggelinding sampai 6 kali gitu. Ini kalau terus-terusan digelindingkan, saya juga bertanya urgensinya apa gitu. Kalau mau pulang, pulang aja, nggak usah diinfokan, terus menjadi viral. Kemudian ini sudah ada data, dulu juga seperti itu, akan kembali lalu tidak jadi. Nah sekarang kalau memang ingin kembali, kembali saja gitu. Tetapi menurut saya, kalau Pak Habib Rizik pulang, maka yang bersangkutan terus diproses secara hukum jika masih ada ditemukan status hukum beliau misalnya sebagai tersangka dan lain sebagainya. Nah, ini harus menjadi titik balik agar siapapun bersamaan kedudukannya di mata hukum. Banyak berbohong, yang banyak berstatement, yang udah janji 6 kali akan pulang, sampai hari ini nggak pulang-pulang siapa? Duta Besar Habib Rizik atau tim HRS Habib Rizik atau pendukung Habib Rizik? Faktanya sampai hari ini 6 kali tidak pulang-pulang. Siapa yang berbohong sekarang? Validitas angka, data, fakta siapa? Kan Anda, bagian dari sana dulu juga Anda bilang akan pulang. Tidak pulang. Terus kalau pemerintah, perwakilan pemerintah resmi Indonesia ada di Arab Saudi mengatakan bahwa masih ada masalah. Terus masa saya percaya ke Habib Rizik daripada saya percaya ke Duta Besar? Karena Anda sudah 6 kali dengan tim mengatakan akan kembali. Ini fakta, jangan menuduh pemerintah. Saya kira ya, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahan yang dendam kepada Pak Habib Rizik. Ini Pak Jokowi. Coba lihat bagaimana Pak Jokowi merangkul seorang Prabowo Subianto masuk di dalam. Bagaimana seorang Fadlizon dengan Fahri Hamzah diberi penghargaan Bintang Mahaputra. Artinya apa? Pemerintahnya tidak punya kepentingan untuk membenci Ustadz Habib Rizik. 6 kali sudah mereka membuat statement, ternyata tidak pulang.
Duta Besar dari dulu mengatakan bahwa ada masalah dengan Habib Rizik. Kalau mau pulang, benar adanya. Kalau ini juga ternyata tidak pulang, maka saya katakan bahwa ternyata mereka hanya membangun isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini akan mempermalukan. Mempermalukan siapa? Mempermalukan Habib Rizik juga. Kenapa? Karena ternyata tidak pulang-pulang 6 kali kan. Kalau pulang beliau, saya minta kalau ada masih proses hukum, jalankan proses hukum untuk pada beliau. Meskipun beliau seorang imam besar, ditanya, apa buktinya bahwa pemerintah menghambat kepulangan Habib Rizik? Coba jawab, apa yang dihambat? Apa buktinya? Apa faktanya? Pernyataan yang mengatakan bahwa kemudian dihalangi oleh pemerintah, ada sesuatu, maka saya minta apa buktinya? Yang kedua, saya tidak mengatakan beliau tersangka atau tidak tersangka. Yang saya katakan, kalau Pak Habib Rizik masih ada masalah hukum yang harus diselesaikan di Indonesia, maka yang bersangkutan kalaupun kembali ke tanah air demi equality before the law, kesamaan di mata hukum, maka Ustaz Habib Rizik Syihab harus tetap diproses secara hukum. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian.
Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Anda menggunakan copy trading untuk menduplikasi aktivitas trading saya. Jika saya profit, maka kamu akan otomatis profit. Mau profit seperti saya? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan